Bismillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama mentadaburi surah Al-Qamar, surah yang ke-54 ayat 1 sampai ayat ke-8. Mudah-mudahan bisa mendapatkan pelajaran dan hikmah. Ya, apa pelajaran hikmah yang bisa kita petik dari ayat 1 sampai ayat 8 surat Al-Qamar. Pengantarnya sudah disampaikan minggu kemarin. Jadi surat Al-Qamar itu tentang apa? Tentang peringatan Allah kepada Nabi Muhammad dan juga kaumnya Nabi Muhammad. Ayat peringatan bahwa Allah akan memberikan keputusan dalam waktu sebentar lagi. Disebutkan dirinya iktarobatis sa'ah, sudah dekat waktunya. Jadi ada satu waktu yang mendekat. Pada waktu itu Allah mau menurunkan keputusan hukum. Kenapa disebut keputusan hukum? Istilahnya azab, ya. Di dalam surat Al-Qamar ini ada beberapa kali disebutkan kalimat fakaifa kana azabi wa nudur. Maka perhatikan bagaimana wujudnya, bagaimana tegasnya azab Allah dan peringatan Allah. Itu. Jadi tema di dalam surat Al-Qamar adalah tentang Allah akan memberikan sanksi hukum kepada umat Nabi Muhammad, bukan umat Nabi, maaf, kepada kaumnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beda umat sama kaum, ya, nanti jangan ketuker. Kalau umat Nabi artinya pengikut Nabi. Kalau kaumnya Nabi artinya masyarakat tempat di mana Nabi hidup. Itu disebut kaumnya Nabi. Ada kaum Nabi. Di sini nanti disebutkan ada kaumnya Nabi Nuh, ada kaumnya Nabi Hud yang disebut dengan kaum Ad, ada kaumnya Nabi Soleh yang disebut dengan kaum Samud, ya, ada lagi kaumnya Nabi Lut, ada juga kaumnya Nabi Musa, ya, yang disebut kaum Bani Israel. Nah, jadi ini yang dimaksud peringatan Allah kepada kaumnya Nabi Muhammad, sanes umat Nabi, tapi kaum, ya. Jadi kaum itu pengertiannya masyarakat secara umum, bukan pengikut Nabi sanes. Peringatannya apa? Itu tadi iktarobatis sa'ah wan sakol qamar, akan atau sudah dekat waktunya di mana Allah mau menjatuhkan keputusan kepada kaum Quraisy, ditandai dengan insakol qamar, terbelahnya sang bulan. Kemarin kan sudah dibahasnya anu ngiringan saha, anu teu ngiringan saha. Tuh nu di Al-Amanah atos terangnya. Berarti tos terang sadayana. Yang dimaksud dengan terbelahnya sang bulan adalah terbelahnya kaum Quraisy yang beragama Hubalisme. Simbol agama nyaeta bulan. Jadi yang terbelah itu adalah kaum Quraisy ini dengan kalimat atau bahasa majasi, sanes bahasa hakiki. Bulan yang terbelah menunjuk kepada terbelahnya orang-orang Quraisy. Menjadi dua golongan. Golongan yang memusuhi Nabi dan golongan yang melindungi Nabi. Golongan yang memusuhi Nabi memutuskan untuk melakukan pemboikotan, ya, kepada golongan atau
kaum Quraisy dari kalangan keluarga Nabi, yaitu keluarga Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthalib. Jadi seluruh keluarga Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthalib itu harus diboikot. Diboikot itu nyata diputus segala bentuk hubungan. Jangan ada perkawinan dengan mereka, jangan ada jual beli, jangan ada komunikasi, silaturahmi, tidak boleh ada. Begitu. Kalau perlu kelaparan, nggak ada urusan sampai segitunya. Jadi satu kelompok masyarakat itu diputus segala bentuk hubungannya, tidak boleh dibantu, tidak boleh berhubungan. Siapa yang melanggar maka akan mendapat hukuman. Nah, ini peristiwa besar yang menimpa masyarakat Quraisy ketika itu. Bukan peristiwa, bukan kejadian yang menyenangkan. Sahanu hayang atuh nya diputuskan silaturahmi di antara sesama warga. Aya nu hayang kitu teu aya. Tapi ieu mah situasinya hasil musyawarah yang memang sudah menjadi satu kesepakatan, ya. Terpaksa kaum Quraisy, para pemuka Quraisy memutuskan tadi keputusan boikot gitunya. Karena apa? Karena mereka tidak setuju atau menolak seruan dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Gara-gara nama, ya simple seperti halnya kita pahami lah gitunya. Lamun ujug-ujug ada orang yang ngaku Nabi, kira-kira orang langsung dipercaya moal sarua tiba halge kitu. Ya Muhammad bin Abdullah ujug-ujug saya mendapat risalah. Ya pasti sepanjang zaman pasti begitu. Eta mah gitu nya. Nah itu. Dan juga mereka itu tidak mau tidak mau memahami dengan kejernihan hati, ya, dengan akal sehat. Tetapi karena sudah istilahnya fanatik, ya, dengan ajaran agama yang sudah mereka anut dari para pendahulu, dari nenek moyang gitu. Jadi sudah merasa bahwa yang sudah itu sudah mapan, sudah benar. Nah, justru sebenarnya Nabi Muhammad membawa Al-Qur'an ini untuk apa? Untuk meluruskan kembali, ya, agama Quraisy itu agama warisan para nabi, dari Nabi Ibrahim dan Ismail, tetapi sudah banyak unsur-unsur campuran sehingga tidak diketahui lagi mana yang dari Allah dan para nabi, mana yang unsur-unsur campuran. Ada dua perkara, yaitu perkara tentang ilmu, ya, pemikiran-pemikiran, yang kedua tentang amalan-amalan. Jadi geus campur aduk. Masalahnya apa? Masalahnya agama kaum Quraisy ketika itu sudah tidak murni, sudah tidak bisa menghasilkan kualitas akhlak yang mulia. Jadi akhlakna kitu-kitu keneh tidak berubah dengan ajaran agama yang ada. Nah, begitu. Di dalam surat Al-Bayyinah dikatakan golongan Arab musyrik ini, golongan Arab Quraisy ini disebut dengan agamanya agama musyrik. Naon musyrik teh? Musyrik itu artinya menyekutukan. Ngartos ente maksud menyekutukan. Kudu diudag terus itu maksudna naon menyekutukan teh. Menyekutukan itu artinya mencampurkan, kan sampai wae, melibatkan. Jadi menyekutukan satu perkara kepada Allah.
Jangan salah kalimatnya, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu. Itu keliru. Tapi menyekutukan sesuatu dengan Allah. Itu maksudnya. Nyampurkan hiji perkara ka Allah. Sehingga eta perkara dianggap ti Allah, dianggap ajaran Allah, padahal lain. Tak eta nu disebut. Perkara apa saja yang disekutukan, yang dicampurkan kepada Allah, di antaranya pemikiran-pemikiran, ajaran-ajaran, amalan-amalan, bahkan termasuk panutan-panutan yang dianggap itu semua punya kedudukan di sisi Allah. Padahal Allah dan Rasulnya tidak merekomendasikan itu semua. Namanya merekomendasikan, tidak memberikan keterangan bahwa itu semua harus diikuti. Begitu maksudnya. Hartos-hartosna musyrik. Jadi musyrik itu menyekutukan perkara-perkara kepada Allah, dianggap wah itu dari Allah, dianggap itu bagian dari ajaran agama Allah, padahal bukan. Sehingga orang musyrik sudah tidak bisa membedakan mana yang dari Allah, mana yang bukan. Dianggap bener we kabeh teh, diamalkeun we kabeh teh, tah kitu musyrik teh. Apa akibatnya? Akibatnya tidak ada kualitas di dalam wujud kehidupan mereka, di dalam pola berpikir dan juga di dalam akhlak perbuatannya. Dalam surat Al-Bayyinah disebut ulaikahum syarul bariyah. Syarul bariyah itu artinya seburuk-buruk makhluk. Bukan makhluk fisiknya yang dimaksud, tetapi wujud peradaban, perilakunya. Jadi orang yang musyrik itu wujud peradabannya itu buruk nilainya. Maksud nama tidak berkualitas lah gitu. Ya, jadi eta akibat musyrik teh dina aspek mentalitas dan perilaku sudah tidak berkualitas, tidak memenuhi standar ajaran Allah. Nah itulah yang dimaksud tadi apa? Agama Arab ketika itu ya, agama yang sudah jatuh kepada kemusyrikan. Dan agama Arab ini simbolnya, lambangnya adalah bulan. Mereka sudah terpecah. Yang membela Nabi, yang memusuhi Nabi dengan yang melindungi Nabi. Mereka melindungi Nabi bukan karena beriman kepada Nabi, bukan karena beriman kepada Al-Quran, tetapi karena hubungan darah, hubungan saudara, keluarga itu harus dilindungi, gitu. Jadi terpecah. Jadi perpecahan ini menjadi awal, ya. Allah sudah memberikan sinyal bahwa Allah akan menurunkan keputusan hukum kepada kaum Quraisy, gitu. Jadi keputusan ini yang pernah dijatuhkan kepada kaum-kaum terdahulu di dalam surat Al-Qamar nya, upami diaos ku urang sadayana ti ayat hiji dugi ka ayat terakhir ke sok gerangke tinggal engke gitu. Eta disebatkeun umat-umat terdahulu atau kaum-kaum terdahulu yang pernah diazab oleh Allah. Engke disebatkeun di dinya aya kaum Nabi Nuh diazabna ku naon cik? Ku banjir bandang. Di mana banjir bandang asalna dibuka pintu langit, hujan gede. Terus mata air dipancarkan sehingga di langit sareng dina tanah kalaluar cai ujungnya menjadi banjir besar. Tetapi sebelum banjir besar itu terjadi, Allah sudah memberitakan kepada Nuh, sudah diberi sinyal, siap-siap Nuh, kaum kamu yang sudah mengusir kamu
dengan dakwah kamu ini, maka mereka akan mendapatkan sanksi hukum. Di mana eta sanksi hukumna? Di dunia ini juga. Maka Nuh dan para pengikutnya orang-orang yang beriman bersiap-siap. Kemudian ada lagi kaum nanti yang disebutkan di sini, kaum Ad. Kaumnya Nabi Hud. Kaum Ad atau kaumnya Nabi Hud juga sama mendapatkan azab Allah, ya, sanksi hukum dari Allah. Dengan apa mereka diazab oleh Allahnya? Dengan diturunkannya, dikirimnya angin kencang, angin anu kacida tarikna, dan itu berhari-hari anginnya itu. Sampai-sampai orang-orang itu bisa berterbangan gitu, kayak ranting-ranting pohon gitu. Jadi orang-orang itu bagaikan ranting-ranting pohon sehingga mereka sampai berterbangan, aut-autan pokoknya. Nah itu bentuk azab Allah kepada siapa? Kaum Ad. Nabinya Nabi Hud. Begitu juga nanti kepada kaum Samud namanya. Nabinya Nabi Soleh. Kepada kaum Samud Allah juga menjatuhkan azabnya, yaitu berupa sambaran petir. Itu tak mereka disambar petir nepi ka tutung. Gitu ya. Itu nanti ada di dalam surat Qamar, nanti kita tadabburi semuanya gitu. Itu bentuk azab Allah. Jadi bentuk azab Allah itu menggunakan semua yang ada di alam ini. Langit dan bumi ini menjadi tentara Allah. Jadi kalau Allah mau menghadapi satu kaum yang menghadang, ya, mau mencoba mengusir-ngusir dakwah para nabi dan rasul, itu Allah sudah punya tentaranya. Tentaranya apa? Langit dan bumi ini. Nah, begitu juga nanti kaumnya Nabi Lut di sini sebutkan. Kaum Nabi Lut sama diazab oleh Allah. Dengan apa tah diazabna? Ya, yaitu dengan hujan batu, ya, hasiban itu nanti hujan batu. Dari mana asalnya batu itu? Dari letusan gunung. Sehingga mereka dihujani batu sampai wilayah mereka, peradaban mereka, perkampungan mereka tertutupi, terkubur. Kita kaumnya Nabi Lut. Nabi Lut sebelum kaumnya diazab oleh Allah sudah diberitahu, sudah dikasih sinyal. Ya, dikasih sinyalnya di dalam cerita di dalam surat Al-Qamar ini nanti ada Lut itu kedatangan tamu. Ya, kedatangan tamu. Untuk apa tamu? Untuk menyampaikan pesan peringatan. Siap-siap Lut, ya, kamu dan para pengikutmu yang seiman agar meninggalkan daerah ini, meninggalkan wilayah ini. Kapan meninggalkannya? Tinggalkan waktunya sebelum subuh, sebelum pagi, sebelum waktu pagi atau sebelum subuh sudah minggat dari wilayah ini. Karena di waktu paginya, setelah pagi Allah mau menurunkan azab gitu. Sehingga Nabi Lut dan yang seiman segera meninggalkan rumahnya, meninggalkan kampung halamannya sebelum waktu subuh. Nah itu karena ada sinyal dari siapa? Dari Allah melalui malaikat. Mengapa mereka diazab kaumnya? Karena mendustakan dan mau mengusir, ya, dakwahnya para nabi. Begitu juga di sini nanti disebutkan ada kaumnya Fir'aun. Ada Fir'aun dengan keluarganya yang menentang, ya, yang mengusir dakwahnya Nabi Musa dan seterusnya. Jadi surat Al-Qamar ini memperingatkan Nabi Muhammad bahwa siap-siap kaumnya, kaum Quraisy akan menerima
keputusan yang sama sebagaimana telah Allah jatuhkan keputusan hukum kepada umat-umat terdahulu atau kepada kaum-kaum terdahulu. Itu maksudnya iktarobatis sa'ah, sudah dekat waktunya. Tandanya kaum Quraisy sudah terbelah, berarti ini sudah dekat. Mereka sudah berani menentang dakwah Nabi. Nah, maka dijelaskan dalam ayat kedua, wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrum mustamir. Apabila mereka itu melihat ayat, ketika orang Quraisy itu melihat satu ayat, ayatan itu artinya satu ayat. Kalau banyak ayatun, ya, ada alif madnya. Ini satu ayat. Ketika mereka melihat satu ayat, mereka berpaling, yu'ridu, berpaling. Nempo hiji ayat oge sudah ngabalieur gitu tah. Berpaling. Dan mereka berkata, apa yang mereka katakan? Sihrun mustamir. Ini adalah sihir yang berulang-ulang. Ya. Yang dimaksud sihir itu bukan sihir magic, ya. Di dalam Al-Qur'an istilah sihir bukan magic. Bukan seperti yang ada di film-film, bukan itu. Sihir itu artinya informasi-informasi yang sifatnya mempengaruhi, ya, untuk tujuan-tujuan merubah, mempengaruhi sikap dan tindakan manusia atau masyarakat ke arah yang diinginkan. Eta disebut sihir. Makna sihir di dalam Al-Qur'an, ya, itu adalah segala bentuk informasi, berita, omongan-omongan untuk tujuan mempengaruhi manusia. Bagaimana supaya manusia itu terpengaruh, ya, sehingga dia bersikap dan bertindak memenuhi keinginan si pemberi pengaruh. Kalau di Indonesia, kalau di kita, usum sihir itu kapan? Musimnya sihir itu adalah kalau sudah musim kampanye, pemilu, ternyata usum sihir, banyak muncul para penyihir. Penyihir itu artinya para penyampai propaganda. Bagaimana supaya caranya supaya masyarakat rakyat ini mendukung si A sebagai calon pemimpin, kan gitu. Apa saja diomongkan begitu sehingga terpengaruh. Kapangaruh sehingga nyoblos, memilih, tapi nanti pada kenyataannya janjinya ternyata tidak ditepati. Mana janjinya ketika dulu ngomong begini begitu, berarti eta teh tos kasihir. Sudah kena sihir. Sehingga yang dimaksud sihir ini, sasaran sihir adalah pemikiran dan kesadaran, sehingga bisa dipengaruhi. Itu yang dimaksud sihir di dalam Al-Qur'an. Begitu, ya. Jangan dibayangkan sihir teh eta jiga carita atau dongeng. Bukan itu. Sihrun mustamir. Kalau istilah bahasa Indonesia mungkin maksud sihir ini adalah propaganda, ya. Jadi dianggapnya ayat-ayat Quran yang dibawakan oleh Nabi dan oleh para Nabi ketika itu, ini dianggap propaganda, iya mah. Artinya apa? Ini hanya informasi-informasi untuk mempengaruhi supaya jadi pengikut si mah, si ganama, supaya apa, punya kedudukan, supaya bisa dapat uang dan sebagainya, ya. Jadi dianggapnya para nabi yang berdakwah itu punya kepentingan di balik dakwahnya, sehingga dianggap ieu teh sihir untuk mempengaruhi pemikiran manusia. Padahal ini kebenaran dari Allah, sanes sihir, tapi ini informasi yang benar, begitu, dari Sang Pencipta. Maka masyarakatnya selalu berkata sihrun mustamir cenah. Aya didinya bacaan sihrun mustamir. Kedah ditadabur Al-Qur'an teh satu kata pun itu penting, informasi penting. Apa artinya mustamir? Berulang-ulang. Ketika mereka melihat satu ayat,
tampak satu ayat saja mereka katakan iya mah propaganda yang terus diulang-ulang. Berarti bukan sekali dua kali mereka menerima ayat dari Nabi itu dan dari para sahabat Nabi, ya. Bukan sekali dua kali tapi berulang-ulang. Artinya sudah bosen, leres teu? Mereka sudah bosen kitu deui ieu deui cenah gitu. Tetapi hati mereka sudah menolak. Nah, maka pada ayat berikutnya wakadzabu wattaba'u ahwa'ahum. Mereka itu mendustakan, sudah mendustakan, nganggap bohong karena ayat-ayat Al-Qur'an. Ya mawadul bohong gitu. Kemudian wattaba'u ahwa'ahum. Mereka mengikuti keinginan mereka. Jadi karena Al-Qur'an ia nganggap bohong, tapi mereka mengikuti apa yang sudah jadi keinginan mereka. Hayang nama entong ieu tapi nu itu. Artinya ini adalah ahwa-ahum, ini aspek agama. Kepada yang didakwahkan oleh Nabi mereka menganggap dusta, tetapi keinginannya mereka ingin tetap menganut, menjalankan, mengamalkan agama warisan para pendahulu. Itu mengikuti keinginannya. Eta we tetep nu di jalan keunana gitu. Ya, kahartos. Wa kullu amrin mustaqir. Nah, kemudian kalimat berikutnya wa kullu amrin mustaqir. Setiap urusan sudah ada ketetapannya. Kullu amrin artinya setiap urusan, ya, setiap ketentuan, ya, sudah ditetapkan. Artinya kembali kepada kejadian pada saat itu. Jadi orang-orang Quraisy itu sudah membuat ketentuan, sudah membuat ketetapan terhadap siapa? Terhadap Muhammad. Di Darun Nadwa, tempat mereka bermusyawarah, para pemuka Quraisy membuat kesepakatan bersama untuk membuat keputusan. Tadi keputusannya adalah keputusan boykot terhadap keluarga Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Keputusan itu mustaqirun. Mustaqir artinya ditetapkan dalam satu lembar tertulis. Lembaran tertulisnya ditulis di awal kalimatnya Bismika Allahumma, dengan namamu ya Allah. Kemudian disusunlah keputusan yang pertama bahwa kaum Quraisy tidak boleh menikah dengan Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Kaum Quraisy tidak boleh hubungan jual beli dengan Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Kaum Quraisy tidak boleh berkomunikasi. Dan siapa yang melanggar ketentuan ini akan mendapat sanksi hukum berat. Eta ketentuan yang dimaksud di sini kullu amrin mustaqirun, sudah menjadi keputusan bersama mereka. Ditempel eta keputusan di mana? Di dinding Ka'bah, ya. Ya pentingnya belajar sejarah anu aya hubungan sareng surat Al-Qamar gitu. Supados janten pengetahuan. Kemudian ayat berikutnya walaqad ja'ahum minal anba'i ma fihi mujdajarun. Padahal sungguh sudah sampai kepada mereka berita-berita yang isinya mujdajarun. Padahal mereka itu sudah diberikan ayat-ayat Al-Qur'an kepada mereka. Isi ayat-ayat Quran itu berita, ya, cerita-cerita umat-umat terdahulu yang isinya berisi pengusiran. Mujdajar artinya pengusiran, pengancaman, pelarangan terhadap para nabi. Al-Quran banyak isinya tentang mujdajar, peristiwa di mana para nabi itu diusir, diancam dan disingkirkan, ya. Untuk bahkan sampai untuk dibunuh oleh siapa? Oleh kaumnya. Itu. Padahal mereka sudah sampai ada berita-berita semacam itu, ya. Dan kemudian ayat berikutnya hikmatun balighatun
Fama tugnin nudur. Hikmah, arti hikmah itu adalah dari kata hukum. Hikmah, nilai-nilai baik dan nilai-nilai buruk disebut hikmah. Kebaikan dan keburukan baligotun, sudah sampai kepada mereka. Jadi Al-Quran ini berisi hikmah, ya, tentang norma kehidupan yang baik dan yang buruk, dan punya konsekuensi hukum. Ya teh Quran teh sanes saukur ajaran baik dan buruk hungkul, tapi juga mengandung konsekuensi hukum kepada kita. Begitu. Kalau diamalkan maka memenuhi ridhonya Allah. Upami dilanggar ieu ketentuan baik dan buruk maka mengundang laknat Allah. Eta hikmah. Hikmah sudah sampai, sudah baligoh kepada mereka. Tetapi fama tugnin nudur, tetapi tidak ada gunanya peringatan itu kepada kaum Quraisy. Lanjut ayat berikutnya. Fatawala anhum yauma yad'udai ila sayyin nukur, sehingga Allah memberikan perintah. Nah, ini perintah Allah kepada Muhammad. Maka Muhammad, berpalinglah engkau dari mereka. Muhammad disuruh untuk menjauhi mereka. Menjauhi siapa? Kaumnya, kaum Quraisy. Kapan waktunya? Ini waktunya. Yauma yad'udai ila sayyin nukur. Pada hari ketika ada seseorang yang menyeru. Yad'u itu menyeru. Dai orang yang menyeru. Menyeru ila sayyin nukur, menyeru kepada perkara yang mungkar. Nukur itu munkar. Perkara yang mungkar itu apa? Perkara yang melanggar hukum, melanggar norma, disebut perkara mungkar. Mana yang dimaksud perkara mungkar? Tadi ya, keputusan boikot perkara mungkar sanes. Berperi kemanusiaan tidak berperi kemanusiaan. Itu yang disebut sayyin nukur, perkara mungkar yang sudah menjadi keputusan kaumnya. Ketika nanti ada orang menyampaikan pengumuman gitu. Saudara-saudara kaum Quraisy, berkumpullah kalian, akan ada pengumuman penting, eta yang disebut yad'udai ila sayyin nukur, hasil keputusan musyawarah bersama tadi. Kahartos ya. Nah, jadi pada saatnya itu Nabi sudah diberitahu siap-siap untuk menjauhi mereka. Kemudian khussa'an absaruhum yakhrujuna minal ajdasi ka'annahum jaradun muntasirun. Nah, mereka ini kaum Quraisy nanti ya, ketika ada seorang yang memberikan pengumuman, mereka itu khussa'an absaruhum, pandangan mereka, pikiran mereka terpusat kepada pengumuman itu. Khussa'an itu artinya khusu kadinya kabeh. Terpusat pikiran manusia, masyarakat kepada perkara itu. Wah, ieu bakal aya boikot, bakal aya sesuatu yang menyulitkan ya, situasi sulit yang akan mereka hadapi. Kemudian apa? Mereka yakhrujuna minal ajdasi, mereka keluar semua dari tempat tinggalnya, dari rumah mereka. Ka'annahum jaradun muntasirun, seolah-olah mereka itu belalang yang berterbangan. Jadi kaum Quraisy kaluar kabeh di setiap rumahnya, dititah ngumpul gitu. Kabayang teu? Ngumpulna ka mana? Harus apa? Diminta untuk berkumpul semua ke Ka'bah. Ka'bah itu penuh, dikelilingi oleh kaum Quraisy. Mun aya nama meureunnya ibarat Monas itu, orang-orang kumpul ya untuk berkumpul di Monas. Aya demo, aya naon pokoknya. Untuk apa? Untuk mendengarkan keputusan.
Tak keputusan tadi boykot tadi itu yang dimaksud. Sehingga mereka itu keluar semua bagai kerbau dicocok hidung. Tidak bisa mundur, harus semua ikut berkumpul. Muhtiina ila da'i. Muhtiina ila da'i, sehingga mereka semua bersegera menemui sang penyeru. Kabeh kalaluar, kabeh tunduk patuh kepada si penyeru itu. Yaqulul kafiruna haza yaumun asyir. Berkatalah orang-orang kafir. Siapa yang dimaksud orang kafir? Orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, mengingkari dakwahnya Nabi, eta disebut orang kafir. Mau yang melindungi Nabi sama itu juga masih kafir. Mereka melindungi Nabi karena hubungan darah, karena keluarga. Apalagi yang mengingkari dakwah Nabi, itu juga apalagi itu juga kafir. Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada dakwah Nabi, mereka berkata seperti ini. Haza yaumun asyir. Ini adalah hari yang sulit. Gitu. Apa yang dimaksud hari yang sulit? Sudah dipahami tadi apa? Hari di mana diberlakukannya keputusan apa? Boykot. Al boykot itu dalam bahasa Arabnya al muqatta'ah. Muqatta'ah itu pemutusan hubungan. Gitu. Dalam segala hal di sini. Itu atosnya duginya ayat ke-8. Tah eta panginten. Barangkali itu ya. Jadi ini kisah ini tentang kejadian yang terjadi pada abad ke-7 di masyarakat kaumnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mereka menolak ya, mengancam, mengusir dakwah Nabi sampai akhirnya mereka memberikan keputusan boykot, dan disitulah Allah memberikan perintah sinyal. Iktarobatisa, sudah tiba waktunya orang Quraisy akan menghadapi keputusan Allah seperti halnya keputusan Allah kepada kaum-kaum terdahulu. Begitu ya. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan minggu depan kelanjutannya ya. Jadi mudah-mudahan ada pelajaran dan hikmah, setidaknya ada sejarah yang bisa kita dapatkan dari tadabbur surat Al-Qamar ini. Dan apa pelajaran dan hikmah ya kita tunggu saja, kita tuntaskan saja kajian surah Al-Qamar. Panginten sakitu ti pribados mangga salajengnya ka pangarsa Bapak Ustadz Budi Darmawan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.